Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah sistem rekomendasi dengan judul pendaftaran klinik rawat jalan di RSUD Kabupaten Tangerang dengan content based filtering. Vendornya ada Devi Sabianto, kemudian saya Andi Prabowo, kemudian ada Yopi Chandra, dan yang terakhir ada Farhan Maulana. Baik, untuk ini untuk latar belakangnya kita ngambil untuk digitalisasi pendaftaran online, yaitu sistem pendaftaran online di instalasi rawat jalan meningkatkan efektivitas pelayanan dengan mereduksi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pasien. Namun ada tantangan peningkatan pasien karena kebutuhan pasien dari RSUD Kabupaten Tangerang menimbulkan tantangan pengelolaan antrian dan keterbatasan fasilitas yang dapat menurunkan kualitas layanan. Nah, untuk identifikasi masalah yaitu ada penumpukan antrian pasien. Penumpukan antrian pasien di RSUD Kabupaten Tangerang menyebabkan keterlambatan pelayanan dan menurunkan efisiensi kerja staf administrasi. Dan untuk masalah yang kedua, kendala petugas dan jaringan. Karena kurangnya petugas pendaftaran dan gangguan jaringan sistem internal serta BPJS memperparah waktu tunggu dan proses administrasi. Nah, untuk tujuan penelitiannya, pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendaftaran pasien di klinik rawat jalan RSUD Kabupaten Tangerang. Yang kedua, pengembangan sistem reservasi dengan MJKN diharapkan mempercepat proses pelayanan dan mengurai antrian pasien secara signifikan. Yang ketiga, meningkatkan minat masyarakat untuk berobat ke klinik RSUD Kabupaten Tangerang melalui kemudahan akses. Dan yang keempat dan terakhir, penelitian ini juga fokus pada pengurangan waktu tunggu dan penumpukan antrian pasien di klinik rawat jalan. Nah, untuk manfaat penelitiannya, pertama informasi SOP pendaftaran. Penelitian ini memberikan informasi penting mengenai SOP pelayanan pendaftaran di klinik rawat jalan di RSUD Kabupaten Tangerang. Kemudian untuk ilmu alur pelayanannya, penelitian ini juga berkontribusi sebagai ilmu pengetahuan tentang alur pelayanan pendaftaran di klinik rawat jalan di RSUD Kabupaten Tangerang. Juga untuk di sistem rekomendasinya, definisi dan untuk penerapan sistem rekomendasi, yaitu sistem rekomendasi memberikan saran produk berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna, seperti rekomendasi film dan musik pada yang dipersonalisasikan. Kemudian fungsinya dari sistem rekomendasi itu, yaitu sistem ini membantu pengguna menemukan produk sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan data interaksi sebelumnya untuk merekomendasi yang relevan. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih Mas Andi. Saya lanjutkan untuk pembahasannya. Di sini adalah content based filtering, di mana yang pertama ini adalah prinsip kerja content based filtering. Metode ini merekomendasikan item berdasarkan kemiripan fitur dengan item yang sebelumnya disukai pengguna melalui analisis fitur item, pembuatan profil pengguna, pencocokan fitur, dan pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua, kelebihan dan keterbatasan metode ini. Keunggulan utamanya ini adalah merekomendasi personal tanpa data pengguna lain, sedangkan keterbatasannya adalah sulit merekomendasikan item yang sangat berbeda dari preferensi pengguna sebelumnya. Next, consent similarity. Yang pertama, konsep dan rumus consent similarity itu mengukur kemiripan antara dua vektor dengan menghitung nilai kosinus sudutnya, menghasilkan nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan tingkat kemiripan. Selanjutnya, ini adalah rumus consent similarity. Rumus similarity antara A dan B sama dengan jumlah dari elemen yang ada di A dan di B yang sama dibagi dengan akar jumlah total elemen yang ada di A dikali akar jumlah elemen yang ada di B. Ini digunakan untuk menghitung kemiripan berdasarkan fitur konten kedua item. Yang terakhir, contoh perhitungan consent similarity. Di sini kita ambil dari rumah sakit, yaitu perhitungan antara layanan MJKN dan APM menghasilkan nilai 0,9698 yang menunjukkan kemiripan sebesar 97%. Next, top end recommendation. Ini adalah seleksi item similarity tertinggi. Kandidat item yang diperoleh dari perhitungan similarity diseleksi menjadi N item dengan nilai similarity tertinggi untuk rekomendasi. Yang kedua, manfaat top end rekomendasi. Item dengan nilai similarity tinggi diasumsikan lebih diminati pengguna dan ditampilkan sebagai daftar rekomendasi yang relevan. Selanjutnya akan dibawakan dengan rekan saya selanjutnya, itu Farhan. Silakan Mas Farhan. Terima kasih Mas. Jadi metode pengembangan sistem, pengumpulan kebutuhan dan data aset terhadap ini mengidentifikasi kebutuhan software dan data set untuk di sistem rekomendasi menggunakan metode konten
basis filtering dengan constant similarity. Perancangan dan evaluasi sistem meliputi perancangan sistem dengan UML dan desain antarmuka, serta evaluasi prototyping untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan. Next, use case diagram sistem. Satu, deskripsi use case diagram sistem. Use case diagram sistem pendaftaran klinik rawat jalan di Rumah Sakit Unit Daerah Kabupaten Tangerang menggambarkan proses utama pendaftaran pasien secara digital dengan berbagai metode seperti mobile JKN, APM, dan loket manual. Kedua, proses login sistem pengguna melakukan autentikasi menggunakan username dan password untuk mengakses sistem pendaftaran secara aman dan terstruktur. Tiga, proses registrasi pasien. Pasien dapat mendaftar melalui berbagai menu seperti BPJS dan non-BPJS, mengisi data penting, serta menerima konfirmasi pendaftaran sukses untuk menuju klinik tujuan. Next, gambaran use case diagram sistem. Untuk use case diagram pendaftaran melalui JKN seperti ini, untuk use case diagram pendaftaran melalui APM, terus use case diagram pendaftaran melalui loket. Lanjut, hasil dan pembahasan. Tabel pelayanan. Tabel layanan menunjukkan 3 jenis pendaftaran dengan atribut kecepatan, keramahan, dan kepuasan yang digunakan untuk menghitung kemiripan antar layanan. 2. Perhitungan produk dihitung dengan mengalihkan atribut layanan secara berpasangan dan menjumlahkan hasil untuk mengukur kesamaan fitur antara layanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mas Yopi. Terima kasih Mas Farhan. Baik, akan saya lanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Pertama, perhitungan panjang norma atau vektor. Untuk norma MJKN didapat hasil 50, norma APM didapat hasil 45, norma loket didapat hasil 38. Untuk hasil cosin similarity dan implikasi. Cosin similarity MJKN dan APM sebesar 0,97. Untuk cosin similarity MJKN dan loket didapat cosin similarity sebesar 0,87. Cosin similarity APM dan loket didapat hasil 0,77. Di sini ada cara perhitungannya, kita lihat ada di samping sebelah kanan. Dan kesimpulannya, untuk cosin similarity menunjukkan kemiripan tinggi antara layanan MJKN dan APM sebesar 97%, mendukung rekomendasi layanan alternatif yang relevan. Tabel lengkap cosin similarity untuk layanan MJKN, APM, dan loket. Untuk layanan MJKN, APM didapat cosin similarity sebesar 0,96 dengan presentasi kemiripan sebesar 97%. MJKN loket didapat cosin similarity 0,87 dan presentasi kemiripan sebesar 87%. Untuk APM dan loket didapat cosin similarity sebesar 0,77 dan presentasi kemiripan sebesar 77%. Untuk kesimpulan, sistem rekomendasi dengan metode content based filtering meningkatkan efektivitas efisiensi proses pendaftaran pasien di RSUD Kabupaten Tangerang. Sistem ini mempercepat penguraian antrian sehingga pelayanan pasien menjadi lebih cepat dan manajemen rumah sakit lebih optimal. Dan disarankan untuk terus memperbaharui dan memperkaya dataset agar profil pengguna semakin akurat dan relevan dalam sistem rekomendasi. Pelatihan rutin bagi staf administrasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi akurasi dalam proses registrasi pendaftaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan untuk presentasi dari kelompok 6. Untuk mata kuliah sistem informasi sudah selesai. Untuk lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.